Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu dan suatu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita balaskan. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu iman, takwa yang ada dalam diri kita, yaitu iman dan Islam. Semoga kita selalu mengucapkan syukur dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan yang dilarang olehnya. Yang kedua, marilah kita memanjatkan selawat dan mengirimkan suatu selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan yang disinari iman dan Islam. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, saya Yanida Marbun dari NIM 21301011 ingin memberikan suatu ceramah, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dari Pak Latif Kahfi. Adapun ceramah yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, semoga nantinya bermanfaat bagi saya sendiri dan kawan-kawan sekalian yang mendengarkannya, yaitu tentang arti bersyukur. Kita ketahui kawan-kawan sekalian, bersyukur adalah suatu konteks yang tidak dapat dikatakan melalui kata-kata, melainkan dari cerminan kehidupan kita dalam menjalani aktivitas kita. Di dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman yang artinya, apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kamu mengingkari suatu nikmatku, ketahuilah azabku sangat pedih. Dari ayat tersebut kita dapat menarik suatu arti, yaitu apabila kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang dada, maka Allah selalu menambahkan rezeki kita. Dan apabila kita selalu berusaha mencela ataupun tidak terima apa yang kita dapatkan selama ini, maka Allah akan memberikan suatu ajab nantinya pada kita. Dalam konteks ini, bersyukur tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada apa yang kita sampaikan, melainkan mengucapkan ataupun menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Seringkali kita lihat manusia lebih cenderung fokus pada pencapaian diri orang lain, tidak fokus kepada pencapaiannya diri sendiri. Jadi membuatkan mereka tidak bersyukur atas apa yang telah dia dapat, dan lebih berfokuskan apa yang telah didapatkan orang lain, dan tidak merasa yang dihadapannya itu tidak perlu kita syukuri atau kita nikmati. Padahal Allah telah memberikan porsi-porsi nikmat ataupun rezeki kepada setiap hambanya. Nah, kawan-kawan sekalian, bersyukur banyak memiliki sisi positifnya, yaitu memberikan kita suatu ketenangan jiwa, yaitu ketika kita ditimpa oleh suatu musibah atau merasa kita telah kehilangan sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita punya, dengan sesuatu yang Allah hilangkan dari kita atau Allah ambil dari kita, itu suatu meningkatkan rasa iman kita dalam mensyukuri dan menghayati apa arti dari kehilangan tersebut. Jangan jadi kita merasa kupur terhadap nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu merasa apa yang kita miliki tidak akan hilang dari kita. Padahal itu hanya adalah suatu titipan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti suatu saat atau suatu jam ini nanti nikmat yang telah kita dapatkan bisa Allah cabut dari kita sendiri. Jadi untuk hari ini atau untuk kedepannya dan sebelumnya, pentingnya bagi kita kawan-kawan sekalian dalam memperdalam arti syukur kita dalam diri kita sendiri dan menerima segala ketetapan yang Allah berikan terhadap diri kita. Dan sisi positifnya yang lain adalah membangun hubungan sosial kepada orang lain. Ketika kita mengucapkan terima kasih dan menghargai bantuan orang lain terhadap diri kita, maka di situ kita menjalin hubungan yang lebih baik kepada sesama. Maksudnya, kita bersyukur atas kehadiran suatu kawan kita dalam menolong kita, kita menerima
pertolongannya dan dia membantu kita dengan ikhlas. Di situ kita bersyukur atas kehadiran kawan kita. Kawan-kawanku sekalian, di riuh hidup dan tantangan zaman ini, kita seringkali lalai, kita seringkali terbuai pada kenikmatan yang tiada batasnya, yang seringkali kita merasa kekurangan atas apa yang kita dapatkan sekarang. Padahal pada titik ini, marilah kita meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman yang kita rasakan sampai hari ini, yaitu nikmat beribadah dengan sehat, melakukan pekerjaan dengan sehat, melakukan perkuliahan dengan sehat, melancarkan suatu rezeki kita dari segi manapun, dan melancarkan suatu rezeki orang tua kita dari segi manapun, dan memberikan kesehatan terhadap kita, terhadap orang tua, terhadap orang-orang yang kita sayangi. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang kita tidak dapat suatu menggambarkan arti dari hal tersebut. Rasa bersyukur ini adalah hal yang harus kita pupuk atau kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak terjebak dalam nikmat kufur. Sebagai penutup ceramah saya pada hari ini, saya mengajak kawan-kawan sekalian dan mengajak diri saya sendiri juga untuk berkomitmen dalam bersyukur untuk kedepannya, yaitu dengan cara menghargai dan menerima dengan hati yang tenang, bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan dalam suatu tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan kawan-kawan sekalian. Apabila ada kesalahan yang telah saya perbuat atau perkataan yang telah menyinggung, itu datang dari saya sendiri. Dan apabila satu kata-kata tersebut ada baiknya dan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Yenida Marbun yang bertugas sebagai pembawa acara pada hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang keadaan sehat walafiat untuk merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Yang terhormat Bapak dan Ibu Lurah beserta staf yang telah berhadir pada hari ini. Yang terhormat para ketua RW, ketua RT, serta tokoh masyarakat yang telah menyempatkan waktunya berhadir pada kesempatan hari ini. Serta yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman panitia yang bertugas eksis pada hari ini. Kami atas panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak pada ibu dan bapak semua yang sudah menyempatkan dirinya hadir di sini di pagi hari yang cerah ini untuk merayakan dan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Adapun acara yang kita lalui dan kita ikuti dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini yaitu pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan dari Bapak Lurah, yang kelima perayaan lomba-lomba, yang keenam penyerahan hadiah terhadap peserta yang mengikuti lomba, yang ketujuh yaitu penutup. Demikian yang acara yang akan kita lalui bersama. Marilah kita membersamai acara ini dengan seksama dan penuh hikmat dengan mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim.